Saatnya moderasi beragama. Sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alfira Damayanti dapat kembali menemani pendengar dalam program Moderasi Beragama. Edisi hari ini yaitu hari Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, keberagaman agama dan keyakinan ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di tengah perbedaan tersebut, tentu penting sekali bagi kita untuk terus membangun sikap saling menghargai, menjaga toleransi dan juga bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta damai. Nah, siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagaimana kita menghadapi berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah dengan membahas pembahasan khusus yaitu mengenai patakan, Palembang, tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Sudah hadir juga bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang, Muhammad Al-Fatih SH, Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri, yang tentunya akan memberikan banyak informasi dan pemahaman kepada kita mengenai pentingnya moderasi beragama. Selamat siang Pak Fatih. Selamat siang Mbak Vina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fatih? Alhamdulillah sehat luar biasa ini Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Palembang pada hari ini Pak Fatih. Dan juga pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu patakan atau Palembang, tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Sebenarnya Pak Fatih, ancaman seperti apa sih yang saat ini perlu menjadi perhatian kita bersama di Sumatera Selatan? Baik, terima kasih Mbak Vina. Sebelum saya menjawab dan menjelaskan kepada seluruh pendengar dan penonton setia RRI Pro 1 Palembang, saya secara pribadi ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama antara Densus 88 dan RRI terkait pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini terkhusus di wilayah Kota Palembang. Baik Mbak, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, itu saya sengaja mengambil tema patakan. Palembang, tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Fenomena sekarang Mbak, yang sudah kita ketahui bersama, mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun ini 2026 dan di bulan Juli kemarin terakhir ada kejadian anak di bawah umur yang melakukan pengeboman di sekolahnya sendiri. Baik. Nah, kami menjelaskan terkait ancaman itu terbagi menjadi 3 klaster Mbak. Klaster yang pertama adalah kalau kita sebut itu ada RMVI, Religiously Motivated Violence Extremism. Jadi itu adalah bentuk kekerasan yang berlandaskan dengan dalam tanda kutip agama. Motivasi dia ke agama. Kemudian yang kedua, klaster yang kedua itu adalah IMVE, Ideologi Motivated Violence Extremism. Ini kekerasan yang berdasarkan dengan ideologi politik, ideologi sosial. Kemudian yang terakhir, yang di klaster terakhir ini kalau kita sebut itu kita singkat adalah NVE, Nihilistic Violence Extremism. Yang mana bentuk kekerasan ini bentuk kekerasan ekstrim yang modern tanpa ideologi stabil, Mbak. Jadi dia menjadikan kekerasan, chaos atau pencarian sensasi sebagai tujuan utamanya dia. Nihilistic Violence Extremism. Klaster yang terakhir inilah yang sekarang ini sedang naik daun lah kalau kami sebutkan. Karena sudah banyak kejadian Mbak, terkhusus di Indonesia itu ada 3 kejadian. Yang pertama di SMA 72 Jakarta, kemudian yang kedua di SMP 3 Kuburaya Kalimantan Barat, dan yang terakhir masih hangat-hangat di Man 3 Padang. Dari 3 klaster yang Pak Fatih sebutkan tadi, kebanyakan anak-anak ini ada di klaster terakhir Pak, yang nihilistic violence extremism ini. Dasarnya tadi sensasi, sebenarnya ini seperti apa sih Pak sensasi yang dimaksud? Menarik ini Pak.
Jadi sensasi yang dimaksud ini adalah mereka tidak menemukan yang pertama itu mereka tidak merasa ada kayak perlindungan, mau mengungkapkan isi hatinya mereka. Itu yang kemungkinan yang mereka rasakan, Mbak. Kemudian faktor utamanya adik-adik kita itu kebanyakan mereka kena bully di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Proses pembulian yang dirasakan sama adik kita tersebut kemudian terpendam di dalam hatinya, dia tahan. Alhasil adik-adik kita tuh kan sekarang tuh tidak bisa lepas dengan sosial media kan, Pak, dengan handphone atau dengan gadgetnya. Alhasil dia menemukan kenyamanan, menemukan jawaban menurut dia benar di sosial media. Yang mana ternyata di dalam sosial media itu ketika mereka mencari, contoh misalkan Pak, kita cek di Google tuh pencarian tuh cara mengatasi korban bully atau gitu-gitu. Memang banyak rekomendasi-rekomendasi yang bagus. Ketika kita kena bully, kita harus melapor ke guru, tapi ada beberapa anak ini yang memang menjadikan itu suatu obsesi kekerasan, Mbak. Seperti yang terakhir di Man 3 Padang, adik kita itu menjadikan SMA 72 itu menjadi contoh. Oke. Untuk melakukan kekerasan di sekolahnya. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Dia lebih banyak berkecimpung di dunia maya dan alhasil dia terkontaminasi atau terdoktrin dari sosial media tersebut. Bisa kita bilang salah langkah gitu Pak ya? Salah langkah. Ini mostly anak-anak umur berapa Pak? Mayoritas rata-rata duduk di bangku SMP dan SMA, Pak. Anak-anak SMP, SMA mungkin Usia 13, 14 tahun sampai dengan 17. Oke, anak-anak remaja kita kategorikan Iya. ya. Itu adalah umur-umur, apakah bisa dibilang adalah umur-umur yang rentan atau bagaimana Pak? Kalau dikatakan umur rentan, betul Mbak. Itu adik-adik kita tuh sekarang memang umur-umur yang rentan, yang memang di fase mereka itu adalah fase sedang proses pencarian jati diri. Kemudian fase mereka pengen memvalidasi mereka itu siapa. Dan pengen, memang di fase itu saya pun merasa waktu itu, waktu saya SMP maupun SMA, saya itu memang lagi betul giat-giatnya untuk mencari apa ya bahasanya, referensi lah, mencari tambahan ilmu pengetahuan lah, karena kan betul-betul semangatnya itu lagi tinggi, Mbak. Nah, kebetulan adik kita ini yang betul kata Mbak Vina tadi, salah langkah atau salah jalan mencari referensi keilmuannya. Nah gitu, Mbak. Dan sesuai dengan apa yang mereka rasakan, korban bully, dan ketemulah dengan konten, dan mereka ini kebanyakan, Mbak, mayoritas masuk atau diajak, direkrut ke dalam WhatsApp grup dalam tanda kutip yang ekstrim, Mbak. Mereka diarahkan ke dalam grup sana. Nah, di dalam grup itulah proses mereka dilakukan radikalisasi atau dilakukan doktrinasi, Mbak. Dicuci otaknya Dicuci otak, gitu Pak ya. bahasanya kita itu. Baik, apa sih yang biasanya menjadi tanda awal seseorang ataupun mungkin anak-anak dari berbagai kalangan umur ini mulai terpengaruh paham intoleransi ataupun ekstremisme Pak? Step awal mereka itu ketika memang adik-adik kita itu sudah mulai terpapar, itu pertama dia sudah mulai menutup diri, Mbak. Dia menutup diri dengan teman-temannya, dengan keluarga, itu yang pertama, Mbak. Jadi yang memang sebelumnya dia banyak bersosial, tapi dengan handphone ini dia merasa mengeksklusifkan diri dan merasa dia tidak punya teman dan tidak punya perlindungan dan tidak punya tempat untuk mencurahkan hatinya. Ah, itu dia mulai menutup diri tuh. Kemudian yang kedua, biasanya dia itu sudah menunjukkan sikap. Contoh dengan sesama teman dekatnya, kerabatnya itu, dia sudah mulai menarasikan hal-hal terkait kebenciannya dia. Nah, itu tuh sudah mulai tuh. Oke, Pak Fatih, kita terima telepon dulu. Ini sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon kita 369977. Nomor 1, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Adit di Sukarami, Kak. Baik, Adit silakan. Saya kebetulan aktif di organisasi kampus. Di dalam organisasi kan kita ketemu banyak karakter dan latar belakang. Iya. Menurut kakak, kegiatan mahasiswa seperti organisasi itu bisa nggak menjadi salah satu cara untuk mencegah Intoleransi ya. intoleransi? Oke, berarti dari sisi mahasiswa ini ya.
Iya, Kak. Baik, terima kasih banyak Adit. Baik, Pak Fatih, ini dari kacamata mahasiswa nih. Menurut Pak Fatih gimana nih kalau organisasi-organisasi di kampus? Wah, ini keren nih pertanyaan dari Mas Adit. Iya, Di mahasiswa itu memang banyak sekali latar belakang atau organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kami dari Densus ini, Mas Adit, sering sekali melakukan kegiatan dialog interaktif ataupun wawasan kebangsaan kepada kampus-kampus terus di wilayah Sumatera Selatan. Jadi yang disampaikan oleh Mas Adit tadi, apakah itu bisa menjadi strategi Iya. pencegahan penyebaran paham intoleransi? Sangat bisa, Mas Adit. Sangat-sangat bisa. Karena apa? Kenapa saya bilang itu sangat bisa? Tameng mahasiswa ataupun pondasi mereka itu adalah ketika mereka dengan latar belakang yang berbeda, tapi mereka bisa menerima latar belakang yang berbeda itu dan semakin erat hubungannya, Mbak. Jadi saling menjaga. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan kemarin itu, Mas Adit, menanyakan kepada kita, Pak, bagaimana sih strategi pencegahan di lingkungan kampus? Kami menjawab, pertama, itu kita sering melakukan dialog interaktif iya, antar komunitas di kampus maupun antar fakultas, yang memang dialog interaktif itu tujuannya memang membahas terkait tentang toleransi antar umat beragama, toleransi sesama perbedaan fakultas. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Dan memang saya nilai, Mbak, kami menilai teman-teman kita di kampus itu betul-betul sangat membutuhkan yang namanya ruang dialog. Karena dengan ruang dialog itulah semua permasalahan, semua keresahan, semua kegundahan itu bisa terjawab. Ketika kita duduk bersama, kita membahas hal-hal yang memang urgensi, disitulah ketemu solusinya. Oke, kalau tadi Adit juga mengatakan manfaat ke organisasi, Pak ya, untuk menghindari intoleransi. Tapi adakah bahayanya juga di organisasi ini? Nah, ada positif dan ada negatif pastinya, Mbak. Bahayanya atau urgensinya karena sudah terlalu banyak atau majemuk di lingkungan kampus dengan berbagai macam latar belakang, disitulah pintu masuk penyebaran paham-paham intoleran, radikal, ekstrim dan terorisme juga bisa. Dengan melihat celah perbedaan itu, itulah yang dimanfaatkan sama kelompok dalam tanda kutip IRED ini, Mbak. Yeah. Mereka memulai untuk memilah mana memang mahasiswa yang memang berpotensi untuk mereka rekrut. Bahasa kita tuh sekarang tuh untuk mereka kader lah. Kader. Okay. Mereka kader. Kalau di mahasiswa kan di kampus-kampus kan banyak kan kita itu mengkader untuk organisasi-organisasi yang dalam hal yang positif, Mbak. Tujuan mereka ini berbeda. Mereka mengkader cuman demi kepentingan kelompok mereka tertentu. Contoh saya berikan contoh terkait dengan kelompok teror. Kelompok teror ini saya ambil contoh dulu kelompok Jamaah Islamiyah. Itu mengkader kader-kadernya itu melalui pendekatan yang terkait dengan dia masuk lewat agama dulu. Yeah. Dia melalui dari sisi kepercayaan. Ketika itu sudah merasa satu pemikiran, satu ideologi, satu nafas lah kalau bahasa kita di kampus itu. Itu tuh udah mulai tuh. Nanti difilter lagi. Kemudian lebih masuk ke tempat yang paling inti lagi. Nah, proses perekrutan itu ataupun masuknya radikalisme di kampus itu sangat-sangat terbuka. Maka dari itu kami berharap dari pertanyaan Mas Adit tadi yang kami acungi jempol, itu membuat kita semakin kuat dalam menangkal pencegahan radikalisme di kampus. Sebenarnya di mana saja, Pak ya, baik di Betul. lingkungan sekolah, di lingkungan kampus pasti ada saja baik dari sisi negatif maupun positifnya, Pak Fatih ya. Oke, kalau kita kembali ke patakan lagi nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang ingin dibangun dari program ini? Apakah lebih ke pencegahan, edukasi, atau membangun keterlibatan masyarakat nih, Pak? Yang disampaikan Mbak Vina itu sebenarnya kita penting semua, mulai dari membangun kesadaran masyarakat, pencegahan, kemudian kita bagaimana mengembangkan nilai-nilai kebangsaan itu. Jadi itu semua strategi penting dalam tema kita yang patakan ini, Palembang Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan. Tapi di sini kami pinginnya di momen ini ingin juga menyampaikan, memberitahukan dulu bahwa situasi
wilayah kita terus Sumatera Selatan ini memang tidak bisa kita anggap aman-aman saja. Kenapa kami bilang begitu, Mbak? Kami ingin memberitahu juga kepada pendengar bahwa dengan kondisi kejadian yang saya ceritakan tadi, Mbak, ada 3 kejadian tadi, itu menjadi warning untuk negara kita dan terus untuk wilayah Sumatera Selatan. Kami beberkan fakta di wilayah Sumatera Selatan kurang lebih ada 10 anak yang sudah sempat tergabung ke dalam WhatsApp grup radikal tersebut. Ya. Dan alhamdulillah memang adik-adik kita yang 10 itu dia di dalam grup itu hanya silent reader, hanya sekedar menyimak ya. menyimak saja. Tapi Mbak, ketika memang kita semua sekedar menyimak, kalau kita lambat lakukan penanganan, cepat atau lambat adik kita itu akan semakin terdoktrin dengan konten-konten kekerasan tersebut. Oke, dari 10 orang di Sumatera Selatan ini, adakah yang dari Palembang, Pak Fatih? Ada. Dari Palembang ada. Di Palembang ada 6. Oh, berarti mayoritas dari Palembang ya? Iya. Oke. Selebihnya ada di kabupaten kota di wilayah Sumatera Tindak Selatan. lanjutnya seperti apa itu, Pak? Nah, ini menarik nih. Ini yang tujuan kami pengen sampaikan juga. Treatment lah. Kalau kami bahasa itu treatment yang kami lakukan ataupun pola yang kami lakukan. Langkah yang kami lakukan adalah kami melakukan pendampingan kepada anak tersebut, Mbak. Karena apa? 10 anak di wilayah Sumatera Selatan itu status mereka adalah korban, Mbak. Mereka itu semuanya korban. Korban dari perekrutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah bahasanya, Mbak. Jadi kami melakukan pendampingan dengan catatan kami betul-betul melindungi kerahasiaan identitas anak tersebut. Itu yang pertama. Kami merahasiakan identitas anaknya, identitas sekolahnya. Kemudian yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, dengan teman-teman dari DP3A kota maupun provinsi, kemudian dari Kesbangpol, kemudian kita yang sebagai kami mengundang dari psikolog klinis, karena di sini peran penting dari psikolog klinis, Mbak, terkait bagaimana penanganan anak ini. Kemudian pihak sekolah, itu pun pihak sekolah hanya kepala sekolahnya saja yang tahu. Jadi kami di sini betul-betul merahasiakan, menjaga identitas anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut terstigma bahwa beliau itu ini segala macam. Padahal adik kita tuh hanya sebatas korban, korban dari algoritma kalau saya bilang. Oke, kita melanjuti pertanyaan tadi ke kanal YouTube terlebih dahulu. Ini sudah banyak pendengar yang bergabung di kanal YouTube Pro 1 Palembang, Pak Fatih. Ada dari Karnain Zulkar, katanya ngapo harus singkatan yo patakan itu. Nah, ini menarik nih, kenapa nih harus singkatan? Kalau saya secara pribadi, Pak Zulkarnain, saya izin menjawab, kenapa harus singkatan? Jadi logikanya manusia ini, kalau saya secara pribadi, Mbak, mudah mengingat sesuatu hal itu dengan singkatan. Patakan itu kan, ternyata patakan nih Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan, itu sangat mudah diingat dan dihafal sama masyarakat. Itu tujuannya sebenarnya, Pak. Oke, biar apa ya, gampang aja gitu ya Gampang aja dihafal gitu sama ingatnya. masyarakat ya. Baik, kita ke line telepon lagi di 369977 Pro 1. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ridwan di Dua Ilir. Baik, silakan Kak Ridwan. Ya, saya sering lihat di media sosial itu orang yang menyampaikan tentang agama, tapi kadang penyampaian itu justru menyudutkan kelompok lain, Kak. Nah, gimana kita boleh tidak mengkritik konten seperti itu, dan gimana caranya supaya kritikan itu juga tidak berubah jadi saling menyerang? Oke, itu saja Kak Ridwan. Ya, Kak. Baik, terima kasih banyak. Terkait media sosial, Pak Fat, yang sebenarnya kita juga tidak bisa mengkontrol algoritma dari media sosial ini ya. Bagaimana nih Pak Fat? Betul. Terima kasih Mas Ridwan, pertanyaannya keren ini, Kak. Ini aku panggil Kak Ridwan saja. Oke. Banyak sekali memang di media sosial itu konten-konten yang memang menyudutkan kelompok tertentu, kemudian merasa kelompoknya paling benar. Sebenarnya kita harus sepakati dulu, Mas, ya. Saya juga sedikit menjelaskan terkait radikalisme ini, terutama di media sosial itu banyak mengatasnamakan agama ya, Mbak, ya. Jadi kayak radikalisme ini kita buat kesepakatan dulu bahwa radikalisme ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama, Mbak. Radikalisme, terorisme tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama. Tapi umat agama manapun itu bisa terjangkit
paham radikalisme dan terorisme ini. Yang harus kita garis bawahi bahwa kelompok teror ini memanfaatkan agama sebagai alat untuk tujuannya mereka, Pak Ridwan. Agama ini dijadikan kendaraan untuk melaksanakan aksi-aksi kelompok mereka. Jadi tetap hakikatnya agama ini untuk mengajarkan umatnya untuk menjaga umatnya tetap dalam koridor kemanusiaan, saling menjaga. Tidak ada agama manapun, tidak ada ajaran manapun yang mengajarkan kepada kekerasan. Itu yang harus kita sepakati dulu. Jadi radikalisme ada di semua agama, akan tetapi tidak ada di semua agama, akan tetapi semua agama bisa terjangkit oleh radikalisme. Bagaimana cara, pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita ya Mbak ya, untuk melakukan pencegahan ya? Iya. Melakukan pencegahan di media sosial yang memang sering menganggap sering menyudutkan kelompok tertentu. Nah, jadi di sini Mbak, ini Mas Ridwan, kami menjelaskan dulu terkait dari, kami sinkronkan dengan proses orang itu menjadi terorisme dulu. Kan ada proses awal itu Pak. Pertama itu ada intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Orang itu tidak kucuk-kucuk menjadi teroris hanya dengan dia mengebom suatu tempat. Jadi fase awal adalah mereka menjadi intoleran itu. Jadi mereka sudah terpapar dari segi sikap dan perilaku. Nah, intoleransi ini itu sudah mempunyai rasa tidak tenggang rasa dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan atau kebiasaan orang ataupun kelompok, Pak. Itu step awal. Ketika kita sudah merasa kita paling benar, kelompok kita paling benar, itu sudah ada indikasi itu adalah intoleran. Jadi menganggap kelompok lain itu salah. Kemudian yang kedua, di radikalisme, dia sudah terpapar dari sisi sikap dan perilakunya, Mbak. Nah, yang mana ini sudah menunjukkan sikap dan perilaku. Contoh saya misalkan sama Mbak Vina. Saya seorang muslim dan Mbak Vina seorang non muslim misalkan. Saya sudah mengeluarkan kata-kata secara verbal. Wah, saya nggak mau nih Mbak Vina berteman dengan Mbak nih, karena Mbak non muslim. Itu sudah contoh dari radikalisme. Itu contoh. Kemudian yang terakhir itu adalah terorisme. Nah, terorisme ini hanya sebatas buahnya saja, Mbak. Hasilnya gitu. Hasil dari intoleransi dan radikalisme tadi. Kalau kami biasa nyebutnya itu terorisme hanya cuma sebatas aksi saja. Hanya sebatas aksi. Tapi prosesnya itu ada di intoleransi dan radikalisme. Ini saya terakhir ini kalau saya analogikan sebatas seperti gunung es. Terorisme itu hanya kelihatan ujungnya saja, Mbak. Pangkalnya saja. Tapi di bawah permukaan itulah yang menjadi faktor utama seseorang menjadi pelaku teror. Jadi kurang lebih gitu, Mbak. Dari Iret tadi Pak Dari ya. Iret tadi. Oke, kita kembali terima telepon di 369977. Pendengar kembali bergabung. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Rusdi di Banyuasin. Pak Rusli ya? Pak Rusdi. Rusdi, silakan Pak. Ini Mbak, saya ini ingin bertanya masalah pencegahan radikalisme di keluarga kami. Kan kebetulan lurah di Kecamatan Papa, Pulau Sukajadi. Jadi kami ini ingin resep atau gimana untuk pencegahan sedini mungkin masalah radikalisme di tempat kami. Yang kami tanya sama Bapak sumber dari Densus 88 ini, Mbak. Iya. Baik, itu saja Pak Rusdi. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi yang ada di Banyuasin Sukajadi, Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana nih Pak, ini pencegahan radikalisme di wilayah Banyuasin Sukajadi? Oke, ini tadi disebutkan Pak Rusdi dan sebagai lurah kalau nggak salah tadi, ya. Lurah di salah satu kecamatan di Banyuasin Sukajadi tepatnya. Ini terima kasih untuk Pak Lurah, Pak Rusdi sebagai lurah di ini. Nah, ini jarang-jarang semuanya nih, Mbak. Kita ditanya langsung sama Pak Lurah selaku beliau nih yang saipul wilayah lah, yang punya wilayah kan, yang pemangku kebijakan di wilayah. Ini penting nih, Pak.
ini penting sekali. Bagaimana strategi pencegahan untuk di wilayah Bapak, terusus di tataran kelurahan ya Pak ya. Kami mempunyai yang namanya strategi 6P Pak Rusdi. Yang pertama, kita lakukan pengawasan dan deteksi dini di wilayah Bapak. Bagaimana kita melakukan pengawasan? Kita meminta atau meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aware dengan lingkungan sekitar. Melaporkan ketika ada temuan-temuan, dalam contoh misalkan ada temuan tindakan-tindakan intoleransi maupun tindakan radikalisme dengan sesama masyarakat. Harus segera melapor. Itu salah satu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan toleransi di wilayah Bapak, Pak. Terus di kelurahan Bapak. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemberdayaan organisasi, kepemudaan dan kegiatan yang positif. Dan yang keempat, kita melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan ideologi negara, Pak. Tetap konsep dasar kita selalu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Itu sangat penting, Pak. Kemudian yang kelima, pencegahan radikalisme melalui pendekatan mental dan secara psikologis. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk penyebaran nilai positif. Simpulnya dari 6 strategi ini, Pak, poin keempat terkait penguatan nilai-nilai Pancasila ini yang paling penting di sini, Pak, untuk menyadarkan, membangun pondasi kepada masyarakat, Pak. Pak Rusdi, kami mengutip perkataan Pak Insinyur Soekarno, founding father kita. Beliau kan pernah ngomong tuh kepada kita pada saat zaman itu, pada masyarakatnya. Beliau ngomong gini, Mbak Vina, apabila kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Arab. Ketika kamu jadi orang Hindu, janganlah jadi orang India. Ketika kamu jadi orang Nasrani, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara yang kaya akan adat dan budaya. Dan di zaman sekarang terbukti, Pak, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku itu menjadi faktor awal untuk perpecahan antar masyarakat, Pak. Coba kita perhatikan. Mungkin Pak Rusdi selaku lurah di tempat Bapak pasti pernah menemukan masyarakat yang hanya berbeda suku, hanya berbeda bahasa saja, itu menjadi pemicu awal konflik, Pak. Nah, jadi kurang lebih begitu, Pak. Tingkatkan literasi masyarakat Bapak, sering melakukan penyuluhan tentang bagaimana apa itu intoleransi, apa itu radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Dan jangan lupa, Pak, kalau misalkan ini kami siap untuk diundang, Pak. Nah, ini dia. Terkait Densus 88 ini, apakah sosialisasi ini sejauh ini hanya menjarak anak-anak sekolah, anak-anak di umur remaja? Apakah sudah ke masyarakat juga nih, Pak Fatih? Terkait dengan sosialisasi ini, Mbak Vina, kami sangat gencar-gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari lingkungan terendah, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat provinsi, dan kepada adik-adik kita mulai dari SD bahkan, Pak. Kami pernah melakukan sosialisasi itu, kemudian ke SMP, yang paling banyak itu kami ke SMA dan ke kampus-kampus, Mbak. Oke, berarti seluruh lini masyarakat kami ya, lakukan tanpa terkecuali. Betul. Oke, kembali lagi ke pesan YouTube ini, ada lagi dari Gea Widianti. Gimana ya cara ngerangkul temen yang ansos ataupun anti sosial ya, yang kelihatan banget berpotensi ngelakuin tindak-tindak ekstremisme itu? Gimana nih, Pak Fatih? Oke. Apa sih kiat-kiatnya gitu ya, Mbak ya? Iya. Kalau saya secara pribadi nih, Mbak, bagaimana sih kiat-kiatnya kita itu? Yang pertama, kita melakukan, balik lagi kita melakukan ajak tuh dialog. Kita kasih penanaman atau penambahan literasi kepada teman kita itu. Tapi dengan catatan kita tidak menggurui ya, Mbak ya. Kita lakukan dialog, tapi kita tidak menggurui. Kayak kita diskusi nih, apa sih masalah lu? Misalkan kayak gitu kan, Mbak. Kok kenapa lu kok kayak gitu sih, jadi gini, kok lu berubah banget, perubahan antara lu dulu dengan sekarang, kenapa lu lebih tertutup? Nah, kita ada merasa aware dengan teman kita, perhatian dengan teman kita itu, dengan catatan kita tidak menggurui dan tidak menghakimi dia. Oke. Itu, Mbak, pesan dari kami. Karena apa?
teman-teman kita itu sebenarnya mereka itu butuh yang namanya peningkatan literasi secara pribadi, Mbak. Karena betul-betul penting untuk membentengi diri. Contoh misalkan kita melihat konten di media sosial nih. Kemudian kita tidak melakukan penyaringan dulu, terus tiba-tiba kita langsung sharing aja. Itu sangat fatal, Mbak. Kita tidak melakukan filter dulu dan kemudian kita langsung men-share itu betul-betul sangat fatal. Jadi begitu juga dengan teman-teman kita yang sudah mulai pansos gitu, Mbak ya, antisosial gitu-gitu ya. Jadi pesan dari kami yang pertama tadi, aware dengan dia, ajak diskusi bersama untuk meningkatkan literasi dia. Manusia itu, Mbak, ketika yang memang sudah ada peduli dengan dia, ketika ada yang aware dengan dia, itu kemungkinan tuh dia bisa bahasa kita ya, lebih ke orang ini peduli banget loh sama saya, kayak gitu. Kita rangkul gitu ya. Dirangkul. Bahasanya gitu, lebih kita rangkul. Oke, kembali kita terima telepon lagi nih Pak Fatih di 369977. Sudah ada yang bergabung kembali. Lumayan ini banyak. Iya ya, rame loh hari ini moderasi beragama ya. Karena mungkin dengan tema kayaknya. Waduh, atau mungkin Pak Fatih narasumbernya ya. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Halo, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Iman di Empat Lawang. Pak Iman ya? Iya. Baik, silakan Pak Iman. Merdeka Pak Fatih. Siap, merdeka Pak. Ini yang saya tanyakan. Yang masalah yang teros-teros itu yang itu anak-anak. Apakah itu orang tuanya nggak tahu? Udah Baik. lagi apakah itu dikasih iming-iming sama-sama nulah namanya tuh tidak tahu lah gitu. Iya. Nah, saya tanyakan itulah cuman. Baik, itu saja Pak Iman. Apakah dikasih iming-iming, apakah orang tuanya tidak tahu? Ya, selamat siang Mbak Pina ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iman yang ada di Empat Lawang. Bagaimana Pak Fatih? Apakah orang tuanya tidak tahu terhadap anak-anak ini Pak Fatih? Luar biasa. Ya sebenarnya orang tua, sebagian orang tua itu memang tidak mengetahui, Mbak. Antara tidak mengetahui dan merasa anaknya itu aman-aman saja itu beda-beda tipis tuh, Mbak. Biasanya orang tua itu yang memang peduli, Mbak, aware dengan anaknya itu, kemungkinan besar sih anaknya tidak akan tergabung ke dalam WhatsApp grup ini. Karena apa? Kalau kami itu punya singkatan, Mbak ya. Ada yang namanya itu ABA. Kami punya singkatan lagi biar mudah diingat sama Boleh. Bapak Ridwan ya, Pak. Pak Iman. Pak Iman dari Empat Lawang. ABA, Pak. Awasi. Kemudian yang kedua tuh B-nya itu batasi. Dan yang ketiga itu arahkan. Awasi, batasi, arahkan. Ketika sudah 3 konsep itu dilakukan orang tua kepada anaknya, yakinlah Pak, pegang omongan saya nih, anak tersebut tidak akan tergabung ataupun terpapar oleh kelompok radikal tersebut. Karena apa, Pak? Kita tidak, di sini tidak ada yang salah. Orang tua tidak salah, anak pun tidak salah. Tapi kondisi situasional keadaan sekarang, era digitalisasi ini, anak-anak atau adik-adik kita itu, mereka itu, kalau zaman dulu Pak Iman, kita nanya nih Pak, anak kita ini masuk ke tongkrongan siapa? Kalau sekarang tidak, Pak. Yang harus kita tanya kepada anak kita itu adalah, anak kita ini masuknya ke server mana? Server dalam artian gimana Pak? Server dalam artian itu kelompok ataupun kelompok bermain apa? Isi dari nama kelompok bermainnya mereka itu kan ada di media sosial tuh, bahkan mereka tuh ada grup tuh di WhatsApp. Iya. Nah, lihat, ditanya de mereka masuk ke WhatsApp grup apa? Masuk ke server apa? Jadi anak ini kebanyakan sekarang kan hampir mayoritas waktunya tuh tidak bisa lepas dengan handphone. Nah, maka dari itu pola yang kita tanya kepada anak kita itu bukan masalah dia nongkrong di mana, masuk ke server mana, Pak. Kita harus mengecek HP anak kita tanpa harus takut dan segan. Apabila anak kita ada tindakan untuk menghalang-halangi orang tuanya dalam mengecek HP-nya, Patut dicurigai ya. bisa kita curigai anak tersebut ada yang dia tutupi. Entah itu konten tentang kekerasan, entah itu tentang pornografi, entah itu tentang apapun itu, pasti ada yang ditutupin sama dia.
tandanya anak tersebut tidak terbuka dengan orang tua, Mbak. Kami ada kutipan juga nih, Mbak. Perang hari ini itu tidak selalu dimulai dengan senjata. Karena apa, Pak? Hari ini yang menebut masa depan anak-anak kita itu bukan hanya narkoba, Mbak. Bukan hanya geng jalanan, bukan hanya propaganda agama, tetapi algoritma yang tahu kesepian mereka dan lebih cepat daripada orang tuanya sendiri. Rasa kesepian anak kita itulah yang cepat untuk disasar oleh algoritma media sosial, Mbak. Kami jelaskan terkait algoritma secara singkat, Pak. Jadi algoritma itu ketika kita buka TikTok, Pak, ataupun Instagram, ataupun media sosial apapun, kita mencari tentang misalkan tentang apa kebangsaan. Isinya itu pasti nanti kebangsaan tentang kebangsaan semua. Sedikit kita scroll lagi muncul tentang kebangsaan, tentang cinta tanah air. Tapi kalau di pencarian media sosial itu kita cari dengan tanda kutip, tanda misalkan kekerasan, munculnya semua tentang kekerasan, Pak. Itu yang harus kita ketahui bersama, bahwa anak kita sekarang itu algoritma yang tahu kesepian mereka, Mbak, dibanding orang tuanya sendiri. Di era sekarang memang bonding bersama orang tua dan anak itu sangat diperlukan, Sangat Pak Fatih ya. diperlukan. Oke, ini terkait masih pertanyaan dari Pak Iman tadi. Apakah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka ini diiming-imingkan sesuatu atau gimana, Pak? Tidak, Mbak. Tidak ada sama iming-imingan sama sekali. Pure memang dari mereka secara pribadi, karena yang saya jelaskan di awal tadi, karena faktor kesepiannya mereka, kemudian mereka korban dari pembulian dan dari keluarganya broken home. Tidak ada reward sama sekali sebenarnya. Betul. Ini memang dari pribadi mereka sendiri aja yang mau ikut ya. Iya. Oke, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ada lagi nih, Pak, dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Sebelumnya mohon maaf menanggapi, sebenarnya semenjak reformasi pengganti pimpinan, apalagi kasus kesehatan COVID-19, oleh sebab itulah harus belajar memakai HP, baik SD, SMP, SMA dan sampai sekarang. Bagaimana supaya setiap remaja-remaja dari SMP dan SMA ini menghilangkan kekerasan melalui seluler biar lebih adem, terutama di lingkungan kerja maupun keluarga? Dari Pak Antoni di Palembang, silakan Pak Fatih. Oke, bagaimana Pak cara untuk menghilangkan cara-cara kekerasan anak di media sosial ya, Pak? Kekerasan ini kan banyak kan yang saya jelaskan tadi kan, Pak. Termasuk kayak pembulian secara lisan maupun secara verbal. Yang pertama, Pak, betul-betul kita literasi kepada anak itu penting, Pak. Anak itu okelah dia jago dalam penggunaan media sosial, dalam penggunaan handphone dia jago. Dia bisa coding segala macam. Tapi jago ataupun hebat itu tidak bisa memastikan anak itu bisa tidak bisa terpapar ataupun bisa memastikan anak itu tidak tergabung ke dalam kelompok kekerasan tadi. Karena yang bisa memastikan adik kita itu dengan mudah tergabung ataupun terpapar itu hanya dengan literasinya dia. Kalau dia sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan yang mana itu kira-kira arahnya kekerasan dan tidak, itu yang menjadi pondasi awal sebenarnya, Pak. Dan peran dari orang tua, kami sampaikan sekali lagi, peran dari orang tua itu betul-betul sentral dan betul-betul jantung dari proses penyelesaian permasalahan di anak-anak ini, Pak. Pemerintah dan kami hanya bisa membantu adik-adik kita itu ketika dia sudah keluar dari rumah. Kita membuat regulasi kerjasama dengan pemerintahan. Saya ambil contoh, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan surat edaran, Mbak, terkait pembatasan penggunaan gawai ataupun penggunaan media HP di sekolah. Itu sudah ada surat edarannya, Mbak, dan itu sudah disebarkan ke seluruh sekolah di wilayah Sumatera Selatan. Itu yang sudah dilakukan langkah-langkah konkret oleh pemerintah. Nah, ketika adik kita sudah pulang ke rumah, itulah peran orang tua yang sangat penting. Betul kata Mbak Vina tadi, bonding. Yes. Bonding dari orang tua itu betul-betul sangat penting. Kalau saya secara pribadi, Mbak, dengan anak saya itu, saya menempatkan anak saya itu, saya bisa menjadi temannya dia,
Kemudian saya bisa menjadi sosok ayah dari dia, dan saya sudah bisa menjadi sosok sahabat untuk dia. Jadi ketika dia pulang ataupun ada permasalahan, dia pasti cerita ke saya, Mbak. Dan saya bisa memberi solusi kepada anak saya tanpa dia menceritakan itu atau memendam di dalam hatinya sendiri. Itu kunci dari orang tua tadi, Mbak. Membuat anak kita itu bagaimana caranya dia open dengan kita, mempunyai permasalahan, dia cerita dan minta solusi dengan kita, tanpa, dengan catatan kita tidak harus memarahi anak kita tersebut. Mereka ini kan kebanyakan takut, Mbak. Iya. Takut untuk cerita ke orang tua, ke kakaknya, itu karena mereka takut dijustifikasi oleh orang tua. Kebanyakan begitu, Mbak. Maka dari itu pesan kami kepada bapak-bapak pendengar, kepada Pak siapa tadi, Mbak? Pak Antoni. Kepada Pak Andoni. Dan yang terakhir ini Pak Andoni, kita batasi akses device anak kita. Kita batasi jangan terlalu berlebihan ataupun ketergantungan dengan handphonenya dia. Oke. Kalau tadi kita berbicara terkait anak-anak ataupun anak remaja di usia mereka. Ini di lingkungan masyarakat nih Pak Fatih, seperti RT, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat sampai ke keluarga dalam mencegah persoalan seperti ini sebelum menjadi konflik seperti apa Pak Fatih? Bagaimana, Mbak? Jadi peran lingkungan RT ataupun lurah ini gimana? Peran dari lingkungan RT ya. Betul. Nah, ini sebenarnya peran yang paling penting sebenarnya nih, Pak. Karena RT dan kelurahan itu di lingkup yang paling dekat dengan masyarakat. Kenapa kami bilang begitu? Karena ruang lingkupnya kan tidak terlalu besar tuh, Mbak. Dan bisa saling tahu, bisa saling sapa. Balik lagi ke strategi pencegahan tadi, itu peran mereka itu ketika memang ada temuan-temuan kejadian-kejadian di wilayahnya mereka harus melaporkan terlebih dahulu, Mbak, kepada pihak yang memang misalkan ke Pak Babinsanya, melaporkan itu. Kemudian sering melakukan kegiatan dialog. Misalkan kalau kami sering lakukan di wilayah RT ataupun kelurahan itu, kami melakukan kayak dialog kebangsaan. Jadi antar agama, antar suku itu kumpul jadi satu, kami lakukan dialog bersama. Contoh terakhir kemarin tuh, Mbak, di gereja sini, kami itu kerjasama melakukan kegiatan lomba gaplek toleransi, Mbak, di gereja dekat Caritas ini, Santo Petrus kalau nggak salah itu. Jadi kita main gap itu kan, budaya main gaplek di Sumatera Selatan ini tinggi, Mbak. Bapak-bapak itu mayoritas suka sama main gaplek. Disitulah kami melihat sisi untuk menyatukan dan memasukkan nilai-nilai toleransi di sana, Mbak. Jadi kita lakukan lomba. Saya misalkan yang Muslim, pasangan saya itu non Muslim, misalkan dari Hindu. Kemudian begitu juga ini dari Nasrani maupun dari Buddha. Nah, contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai toleransi, meningkatkan tentang jiwa kebersamaan, itu yang kami harapkan dilakukan bapak-bapak di lingkungan RT, RW maupun kelurahan, Mbak. Apalagi sekarang mendekati 17 Agustus. Iya. Gitu, Mbak. Nah, ini dia yang cemerlang sebenarnya ya untuk mendengar perasaan dari Palembang. Oke deh Pak Fatih, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin untuk closing statementnya, pesan kepada orang tua, anak muda ataupun masyarakat umum, apa yang perlu mereka lakukan ini untuk mencegah intoleransi dan menjaga lingkungan tetap aman? Silakan, Pak. Oke, closing statement dari saya tidak banyak, Mbak. Saya sampaikan melalui pantun saja. Boleh, silakan. Jalan-jalan ke Sungai Musi, Cakep. pulangnya lewat Lemabang. Cakep. Cinta, damai dan toleransi, Cakep. itulah budaya orang Palembang. Waduh, terima kasih banyak. Simple, tapi memang itu mengena ke hati kita, Mbak. Benar sekali. Pesan kepada orang tua, terus aware kepada anak. Jangan mudah kita menjustifikasi anak, kasih ruang dialog. Contoh misalkan selama 1 minggu itu di hari Rabu malam lakukan dialog interaktif dengan anak kita. Gitu, Mbak. Dialog memang konteksnya kita sersan, serius tapi santai gitu kan. Oh, sersan ya? Sersan. Aduh, ini kayaknya banyak sekali singkatan ya hari ini ya. Kita serius tapi santai. Terakhir saya mengutip perkataan seorang sufi, Mbak. Beliau bernama Jalaluddin Rumi. Beliau pernah berkata bahwa tidak akan ada perdamaian di atas dunia ini tanpa adanya perdamaian antar agama. Jadi betul-betul kita harus membuat situasional di negara kita
Sedamai-damai mungkin, jangan sampai negara Indonesia menjadi negara seperti di Timur Tengah, di Suriah, di Somalia, yang memang sudah ada contoh. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan menjadikan negaranya hancur sedemikian rupa seperti sekarang. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdahulu, dan jangan mudah terprovokasi oleh konten-konten maupun narasi-narasi yang mengarah kepada kebencian. Oke, Terima kasih, Mbak. baik, luar biasa sekali pendengar. Hari ini bersama narasumber kita Muhammad Al-Fatih SH, Tim Pencegahan Satgasfil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri, yang hari ini membahas mengenai Patakan ataupun Palembang, tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Fatih. Luar biasa sekali, hari ini kita banyak sekali dapat ilmu, dapat singkatan-singkatan yang sangat bermakna ya pendengar. Dan juga terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon ataupun di pesan WhatsApp dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Tetap bersama kami karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.